Indonesia sebab harga yang murah, tapi korang kena take note this. Sana banyak unofficial tour guide yang akan scam korang. Buka tapi tak sempat ambil apa-apa. Alhamdulillah aku sempat perasan. Here's how you avoid the scam in Bali. Ya, kami akan istirahat. Kalau enggak yang lainnya kasih won juga boleh. Oh hai, oh halo, hai teman-teman, apa kabar kalian? Jumpa lagi di channel Misari. Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat dan selalu berpikiran positif. Oke, nah sekarang sudah lama juga lah ya buka border, jadi ramai juga orang yang berpergian ke luar negara, melancong, jalan-jalan, betul tak? Ini ada video yang Sari jumpa dan juga ada yang tagkan kepada Sari, suruh Sari bahas ya. Disebarkan lagi supaya kita tetap berhati-hati kalau kita jalan melancong ke negara orang. Ini ada beberapa video yang supaya kita berhati-hati ya ketika melancong. Nah, video ini sangat penting supaya tak kejadian ini terulang lagi kepada kita ya. Oke, so jom kita tengok videonya macam mana itu ya. Ramai kan sekarang nak pergi Indonesia sebab harga yang murah, tapi korang kena take note this. Sana banyak unofficial tour guide yang akan scam korang. Sini kalau nampak foreigner dia akan charge lebih mahal. Of course lah, kena berhati-hati pickpocket di Indonesia. Lastly, dia akan jual barang yang fake dengan harga yang lebih murah, tak berkualiti. This is how you will get scammed in Bali. I heard a lot about money exchange scammers in Bali, so I decided to find them, expose them, so you don't get scammed. Ya bagus, supaya kita tak kena ya. Exchange place and ask them to exchange 100 euros. Yeah, that's The scammer gave me to count the first pile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Then he gave me to count the second pile. Yep. While I was counting the second pile, he took the first one and dropped some bills. You don't see it because he's covering it with his hands. The scammer got greedy and decided to take one more bill. It looks so... Wow, oh tertangkap kamera kau ya. Dia macam ini kan, dijatuhkan satu lembar itu. Oh pandai ini ya, hati-hati kena teman-teman. Dimanapun kita berada kita kena hati-hati juga ya. Pastikan betul-betul baru kita kasih kepada dia. Kita kira sendiri, jangan bagi dia berkira kan. Oke. so obvious on the camera, but it happened when I was counting the money. I saw what he was doing, so I decided to count the money one more time. I need more. No, I need more. The scammer tried to save his ass and added the money he dropped earlier. 1, Let's watch it again. 2, yeah. Here's how you avoid the scam in Bali. First, don't go to shady places like this one. Wait. Second, I'll check. when you're counting the money, do this. Wait, don't wait. let No, them no. take the money. Always count. keep it in 1, your hands. 2, come on. Give me the rest. Give me the rest. Oke teman-teman, nah ini adalah salah satu langkah kita berjaga-jaga ya. Kita sebarkan juga sepatutnya macam ini supaya yang lainnya tidak terkena ya. Nah, ini kena berhati-hati juga ya, bukan hanya kalian, Sari juga pun kena berhati-hati juga dimanapun kita berada ya. Ada juga orang-orang yang mau ambil kesempatan atas ketidaktahuan kita. Kalau misalnya kita mau melancong, lebih baik juga kita harus bawa teman daripada negara itu. Misalnya teman kalian kalau mau ke Indonesia harus ada juga salah satu teman yang menemani kita supaya macam mereka merasa takut ya kalau kita itu ada kawan orang tempatan gitu ya teman-teman. Kalau Sari ya itu hari kalau balik ke kampung, Sari tak boleh gunakan bahasa Melayu. Kita harus gunakan logat daripada daerah itu, macam logat Medan gitu ya, supaya dia tahu kita adalah orang situ. Jadi dia tak suka-suka menaikkan harga. Tapi kalau dia macam terdengar orang asing gitu ya, bukan daripada daerah itu, itu ya ada kesempatan. So kita lanjut lagi ya. By the way, ini ada satu video, ternyata dekat London ini ada orang Malaysia, dia caranya sangat-sangat pandai ya, macam dah biasa gitu ya teman-teman. Pickpocket namanya. Hari ni aku tengah jalan-jalan dengan kawan aku dekat Oxford Street.
Lepas tu ada seorang ni, bukan seorang, 3 orang ni, dia cuba nak pickpocket aku. Dia try buka zip bag aku. Yang first attempt ni dia buka, berjaya buka, tapi tak sempat ambil apa-apa. Okey, lepas tu dia relax-relax jap. Lepas tu dia cuba kali kedua, tapi kali kedua ni alhamdulillah aku sempat perasan yang dia cuba buka bag aku. Dan lepas tu bila aku tegur dia tak mengaku macam tu. So korang beware, jaga barang korang. Wow, oke. Tadi yang pertama, percobaan pertama itu sempat dia, abang ini tak terasa ya. Wow, pandai dia ya. Dia buka, dia selitkan. Wow, kena berhati-hati juga ya. Sebenarnya banyak juga saya lihat yang macam ini, pickpocket ya. Dia yang mengambil kita punya dekat pocket kita, seperti handphone, wallet kita, macam itu ya. Wah, tadi ada beberapa orang, bukan satu orang saja ya. Wow, kena berhati-hati juga kalau macam ini. Susah juga kalau barang-barang kita hilang di negara orang kan, macam wallet. Wallet di dalamnya itu ada IC, ada lesen, ada semuanya kan, ada handphone kita. Kalau handphone banyak lagi data-data pribadi kita, apalagi kalau bag pula yang sempat diambil, ada paspor. Susah lah kalau hilang di negara orang. Ini ada satu video lagi, ini kejadiannya di Jakarta. Tapi ini adalah orang Korea dimintai uang oleh bapak-bapak katanya. Wow, macam mana itu ya? Jom kita tengok video ini. Video sebelumnya, pada hari kedua di Indonesia, kami awalnya mau ke Monas tapi karena tutup, tidak bisa ke sana. Namun, kami bertemu bapak-bapak yang pandai berbahasa Inggris, Korea, serta Jepang dan dipandu untuk berkeliling Jakarta. Sebelum berpisah sama bapak itu, kami mau mentraktir beliau makan sebagai bentuk terima kasih kami. Tapi karena beliau banyak permintaan, kami jadi bingung. Hari itu, untuk pertama kalinya, kami sadar bahwa kami harus berhati-hati. Mari kita saksikan videonya. 지금은 아저씨를 따라서 밥을 먹으러 가고 있습니다. MRT, 스타시온 MRT 앞입니다. Oh, oke. Kena berhati-hati memang kalau di mana-mana ini. 먹어보고 싶었어. Siang malam juanda masakan Padang. Rumah makan Padang ini ya, dibawa ke sini. Halo, Papa mau makan bersama? Iya. Saya sudah makan. Iya. 밥이 너무 많이 Oh, 나왔어요. pandai juga dia. bahasa ya. Nanti dia taruh ya. 음식도 다 나오고. ayam. Chicken soup. Fried chicken. Pandai juga cakap bahasa Ayam Inggris goreng. ya. Pandai. Ini apa? Potato. 버르크다. 감자 고로케. Like this, they put many kinds. Iya. Then if you pick one, Iya. you pay one. Iya. If you pick two, you pay two. 오케이. 먹고 싶은 것만 먹어. Orange juice. Ambil 약간 침이 좀 berapa, 튀길 수도 있긴 makan 한데. berapa, bayar berapa gitu. 그치? Without water. 약간 그럴 수도 있을 것 같아. Masih Itu sambal? Sambal. 오케이. Sambal. Ini apa? Sambal. Kalau rumah makan Padang gini ya, Sarwa. 오케이. hidangkan semuanya. 음식들이 엄청 여러 가지가 나오고 있습니다. 신기한 음식들이 많이 나오고 있습니다. 음식이 끊임없이 나오고 있습니다. 테리마카시 바빠. Katanya diminta uang ya. Kenapa? Macam mana diminta uang pula? 른당. beef. Beef. Iya. Ini Oh, apa? banyak. 쭈미. Sotong. 소똥. Cincang. 찐짱. 피쉬. 밥을? 그럼 밥 우리 2개만 할게. 일단 는당을 먹어보도록 하겠습니다. 아양고랭 오랜만이에요. 테리마카시. 되게 아까 같은 느낌. Oh, sampai dilayani, disuduhkan lagi ya. Fried chicken, beef.
윤랑 지금 2접시째 먹고 있고. 언니 입에 맞아? 아저씨는 점심을 드셨다 해가지고 bapaknya tak 사드리고 makan. 싶은데 못 사드리고 있어요. Oke, tadi katanya 분위기는 kita tengok ya 이렇습니다. teman-teman, mintain uang karena apa itu? 엄청 tajuknya 로컬 macam 식당에 itu. 왔죠. 맛이 어때요? 맛있어요. 되게 맛있고. 맛이 어때요? 뷔페 같아요. 뷔페 같아. 맞아, 뷔페야. 개인 뷔페야. Oh, 3 orang ya. Green. 먹을래 언니? Ya. 매울까봐? Lebih bagus yang merah. Tidak terlalu. 쌈발이랑 rokok 먹으니까 pula. 맛있어. Sambal ya. 응. Kalau di Malaysia 네. tak boleh merokok dia di kedai makan. 네. Kena sama nanti. 에나. 에나. 응. 아저씨가 커피를 시키셨는데 엄청 특별하게 마십니다. Iya, biasa Jadi orang lebih gitu kan. tawar. Kopi Ah. diletak di situ. Kalau ditaruh di sini dia dingin. 이야. 근데 원래 저 그릇이 먹어도 되는 그런 그릇인가? 아저씨가 직접 오징어 한 마리를 주시고. 여기서 갈를 라인이야. 사투 사자. Satu saja. 예, 사투 사자. 오케이. Ini kita mau coba. Dilayani ya. 아, cukup. 예. Oh, tour 배를 guide ya tadi 갈라보세요 katanya. 한번. 나는 이게 오징어 순대처럼 안에 뭐가 있을까 봐 그게 무서운 거야. 막 알이 들어가 있나? 어? 뭐야? 없나? 뭐가 있어요. 뭐지? 밥박디 달라미니 아다 아빠? Ikan. 이간? Fish. 피쉬를. 대각박 찬 오징어를 먹어보도록 하겠습니다. Oh, dia tahu juga 음, cakap bahasa Indonesia. 맛있어. 딱 조름해. 그래? 생선 같은 게 꽂혀 있어. 맛있어? Wah, jadi lapar ya. 무슨 맛인지 잘 모르겠어요. 바pak jurusan apa di Universitas Indonesia? Bahasa. Inggris, bahasa Jepang, bahasa Cina. 어, Namanya Nandeska. 남아의 왕 서울 데스. Bahasa Mandarin sia-sia. Bukan Cina. Xie Bahasa Jepang arigato gozaimasu. iya. Sudah selesai kunjungannya. 어, Ke Monas, iya. Mall, 수다 selesai? Christian Church, Jakarta Collaboration City, Iya. and now to the restaurant. 어, Sesudah iya. ini pulang Iya. ke hotel. Iya. Kami akan istirahat Oh ya, saja hari ini. jadi sudah selesai. Iya. Oh, dia bawa ya kemana-mana gitu ya. Macam tour guide macam itu. Berkedel, go. Tapi katanya dia tour guide secara tiba-tiba datang saja ya teman-teman. Ayamnya berapa? Cek, ayam goreng dua, Sari ada lihat episode sebelumnya. nasi dua. Iya. Dia tiba-tiba saja datang. Semuanya harga berapa? Nanti dia Ah, buat dulu. Nanti oke. dia antar gitu. 다시 끈발리. 기술이 필요하다. Itu baru juga. Baru. Tidak dimakan. 바로. Ya sudah. 삭도산. Sudah. Iya. Berapa ini? Satu? 179.000. 179. 그러네. 이거 찌가 능당 아니지 않아? Iya. Tiga. 그 소고기. Iya. Tiga. 그 조각으로 하는 거 같아. Ini jadi tiga potongan. Iya. 아, tiga potongan. Ada 60 satu orang. Iya. Murah. 오케이. 아저씨가 계산을 도와주시고 계십니다. 테리마카시. 170. Setelah makan kami mau beranjak pergi, tiba-tiba bapak itu meminta uang yang cukup banyak. Berapa ya? Iya, jadi 450 semua. $10, 150. For 3, 450.
Satu orang 150. 달러를 우리나라 했을 때 150만이라고. 그래서 우리 지금 4만원 내야지. 인당 4만 5천 원에 하는 원래 해야 되는 건데 3명은 4만 원을 해주겠다 2만 원. Oh, jadi kira per orang ya. 3 orang, 1 orangnya 150.000, 3 orang 450.000 untuk 1 hari di bawah bapak ini ya. sekarang ada 300 ribu saja. 450 paling murah, $10 per orang. Kalau enggak yang lainnya kasih won juga boleh. won. Oh, mau minta won pula ya. 300 and 만원 won. 한국 원? 원 있어 di sini? 5만 원. 5만 원? Iya. Oh, berarti mereka tak tahu ya. 40. Sepatutnya harus dibayar. 300 rupiah. Tak ada deal sebelumnya berarti nih kalau. 수련들 백이야? 학교에 내려왔어. Iya. 아까는 오빠 비싸 300 rupiah. 300 dengan 만원 won. 거기에 만 원에 주다. Oh. 만원 won only $8. Iya, 만 원은 $8밖에 Iya. 아주 Tapi tidak apa-apa ya, Dak. 굉장히 비싸. Mahal. mahal. Tidak. Oh, apa yang akan terjadi tipu bapak ini? Oh. Oke. Seperti itu, tapi masih penasaran. Jadi coba kasih tahu di kolom komentar. Oke. Teman-teman, nah itu tadi pengalaman 3 orang Korea yang datang jalan-jalan ke Jakarta. Tapi ini mau melihat Monas, tapi katanya tiba-tiba Monasnya itu ditutup. Oh, ini Sari baru tahu. Monas ada yang ditutup juga ya. Oh, Sari pun belum pernah pergi ke sana lagi. Ternyata ada ditutup dan dibuka juga. Di KLCC ini kan 24 jam terbuka kan kalau kita mau gambar di depannya macam itu. Kita sambung lagi. Tiba-tiba bapak ini datang secara tiba-tiba memberitahu, tahu dia boleh berbahasa Inggris, Korean, Japanese, and juga Chai Mandarin ya. Bapak ini bagi tahu supaya mereka itu boleh jalan-jalan ke banyak tempat ya, yang lainnya selain Monas, ke sini, ke sana, ke sini gitu. Pak tour guide lah ya. Tapi orang Korea ini kan tak tahu kan, mungkin dia pikir bapak ini menghantarkan dia itu secara percuma saja macam itu, macam orang yang baik boleh mengantarkan ke sana kemari. Bapak ini tak bagi tahu sebelumnya, awal-awalnya itu sebelum mereka pergi, bahwa jasanya itu berbayar. Ada mau uang. Jadi orang Korea itu tak tahu apa-apa. Dia pikir bolehlah ya kan, gratis kan, ada orang yang boleh berbahasa mereka. Jadi memudahkan supaya berkomunikasi dengan orang lokal gitu ya. Akhirnya puncanya mereka sudah mau balik. Bapak ini mau minta uang lah mesti kan. Dan mereka terkejut. Oh, kenapa minta uang pula? Karena sebelumnya tak ada deal apa-apa gitu kan. Dan menurut mereka juga itu bayarannya cukup mahal. Per orangnya dikira 150.000. Kalau 3 orang itu 450.000 teman-teman. Nah, menurut kalian macam mana? Apakah ini adalah sebuah taktik penipuan, skema, atau gimana ya? Sebetulnya haruslah dibagi tahu awal-awal kan, supaya ada deal antara keduanya. Jadi kalau dibagi tahu awal daripada bapak ini, orang Korea ini antara mau dan tak mau. Kalau dia terima uang segitu, mereka mau dan jalanlah. Kalau misalnya tak deal, boleh jalan sendiri gitu ya teman-teman. Oke ya teman-teman, melalui video-video ini Sari juga berpesan juga supaya kita berhati-hati. Ini untuk pesan untuk Sari juga ya, kemanapun kita berada, apalagi kalau ke negara orang ya kan, ke Indonesia, dalam satu negara kita lain-lain daerah gitu ya. Macam Sari kalau ke Medan, ke Jakarta, kita tak tahu situasi dekat ibu kota macam mana saja kita kena daripada orang-orang di daerah itu, apalagi lah orang yang bukan daripada negara itu kan, macam itu. So segini aja video kali ini supaya kita berhati-hati lagi lain kali ya. Ini Sari mau tanya untuk teman-teman Malaysia yang udah pernah pergi melancong kemana saja lah, ke Indonesia pun boleh ataupun ke negara lainnya, boleh kasih pengalaman kalian, ceritakan di ruang komen dekat bawah supaya teman-teman lainnya kalau mau ke daerah itu ataupun ke negara itu boleh lebih berhati-hati supaya tidak terjadi lagi macam ini.
Oke, so segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kalau kalian suka, klik tombol like-nya, share video ini sebanyak-banyaknya. See you on my next video. Misari. Bye.